Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Arilistia. Sebelumnya aku pengen berterima kasih banyak sama teman-teman semua karena salah satu video aku, yaitu video kisah nyataku yang ini, itu tembus 2 juta kali ditonton atau 2 juta viewers. Aku bener-bener gak nyangka itu video bakal ditonton sebanyak itu. Dan aku pengen berterima kasih atas doa dan dukungan kalian buat aku. Jadi aku buat video itu bukan karena aku pengen dikasihani. Jadi aku buat video itu karena waktu itu aku lagi berobat di salah satu daerah atau kabupaten yang ada di sini. Nah, waktu pas aku berobat itu aku lihat banyak banget warga sekitar yang kalau berkendara sepeda motor itu nggak pakai helm. Padahal jalan yang mereka lewati itu adalah jalanan besar yang isinya truk-truk atau bus-bus besar. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pengalaman aku. Dan kali ini aku nggak bakal bahas itu lebih jauh. Kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua gimana cara aku bangkit dari keterpurukan dan cara aku berdamai dengan diri sendiri. Jadi kemarin ada beberapa yang DM aku di Instagram dan nanya gimana cara bangkit dari keterpurukan dan gimana cara berdamai sama diri sendiri. Tadinya aku nggak pengen buat konten ini karena aku pikir cara setiap orang itu pasti beda-beda. Tapi ada salah satu teman yang baru aja jadi difabel atau disabilitas yang DM ke Instagram aku minta tips ini. Jadi aku pikir gak ada salahnya kalau aku sharing ke teman-teman semua gimana cara aku bangkit dari keterpurukan atau cara aku berdamai sama diri aku sendiri. Sebelumnya aku pengen bilang sama teman-teman semua, aku bukan psikolog, apalagi psikolog yang lagi viral itu, bukan ya. Aku juga bukan mahasiswa psikologi karena aku mahasiswa ekonomi, dan aku juga bukan motivator. Tapi alhamdulillah tips yang bakal aku sampaikan nanti itu udah aku terapin di dalam hidup aku, terutama di saat-saat aku lagi down atau di saat titik terendah aku. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Dan kita langsung aja mulai tips cara bangkit dari keterpurukan dan cara berdamai dengan diri sendiri. Let's go! Tips yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk tips yang kali ini aku nggak bakal bahas banyak karena pasti kalian lebih tahu dan lebih paham daripada aku. Tapi yang pasti aku pengen bilang sama teman-teman semua, apapun agama teman-teman semua, mau itu Islam, mau itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu, kita itu harus punya iman karena iman itulah yang akan menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran negatif. Kalian tahu kan pikiran negatif itu apa aja? Tips yang kedua, jangan bandingin hidup dan waktu kalian sama orang lain. Kalian pernah gak sih ngebandingin hidup kalian sama orang lain? Pasti pernah kan ya, karena aku juga pernah. Tapi dari yang aku rasain, semakin aku ngebandingin hidup dan waktu aku sama hidupnya orang lain, itu kayak aku semakin capek banget karena aku tuh ngejar waktunya orang lain, bukan ngejar waktunya aku sendiri. Padahal setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Ada yang umur 25 tahun itu udah nikah, ada yang umur 25 tahun tuh udah dapat gelar S2, tapi ada juga yang umur 25 tahun tuh lagi berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, ada yang umur 25 tahun baru aja bangkrut usahanya, bahkan ada yang umur 25 tahun itu udah meninggal. Jadi yuk sama-sama kita nggak usah bandingin hidup kita dan waktu kita sama orang lain. Tips yang ketiga adalah puasa sosmed. Tips yang ketiga ini masih berhubungan dengan tips yang kedua tadi. Biasanya kalau lagi down, aku nggak mau buka sosial media dulu, alias puasa sosmed. Karena efek sosial media itu bisa bikin kita jadi insecure, bisa bikin kita ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Aku nggak tahu sih ini aku doang yang ngerasain atau kalian juga. Tapi bukannya iri sama kebahagiaan orang lain, tapi kayak ngerasa, ih kok gini amat ya hidup gua gitu. Makanya kalau aku lagi down itu biasanya aku ngehindar dulu dari sosial media. Tips yang keempat adalah sering-sering baca atau sering-sering lihat kisah-kisah tokoh inspiratif. Dulu waktu aku belum bisa bangun dari tempat tidur, aku tuh seneng banget baca buku ini, bukunya Nick. Sampai detik ini aku juga masih ngulang buku ini. Buku ini aku udah baca sampai 3 kali dan aku benar-benar suka sama buku ini. Ini bukan endorse ya, ini aku beli sendiri. Dan buku ini beneran bagus buat teman-teman difabel lainnya. Ini buku rekomen buat kalian baca.
Kalau kalian yang gak suka baca, kalian bisa lihat tayang-tayangan di televisi atau di YouTube. Pokoknya sering-sering baca atau sering-sering lihat kisah hidup tokoh-tokoh inspiratif. Nah, dengan seringnya kita baca atau lihat kisah-kisah tokoh-tokoh inspiratif, itu bukan hanya menambah wawasan kita, tapi juga bisa menambah semangat kita. Tips yang terakhir adalah selalu bersyukur dan selalu berpikiran positif. Banyak banget hal yang bisa kita lakuin supaya kita selalu bersyukur. Salah satunya adalah dengan melihat orang yang kondisinya di bawah kita. Ada yang tanya, aku bersyukur nggak dengan kondisi aku yang sekarang yang menjadi disabilitas atau difabel? Jujur aku bersyukur banget karena aku yakin setiap rencana Allah buat aku itu adalah yang terbaik. Dan kalau aku dilahirkan kembali dan Allah kasih aku pilihan aku mau jadi disabilitas atau non-disabilitas, maka aku tetap pilih jadi disabilitas. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang baru aja jadi disabilitas atau difabel, tetap semangat dan jangan pernah malu sama keunikan di diri kalian masing-masing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.